wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Azara Saelan dengan NIM 125241050, mata kuliah pengauditan 1 dan praktik prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari esai komprehensif tanggung jawab hukum akuntan publik. Nomor 1, analisis kesenjangan ekspektasi, expectation gap. Kegagalan bisnis, business failure. Situasi ketika perusahaan tidak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis. Yang kedua, kegagalan audit, audit failure. Situasi di mana ketika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah sebagai akibat dari kegagalan mendasar untuk memenuhi persyaratan standar auditing. Yang ketiga, ada risiko audit, audit risk. Risiko bahwa audit akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan karena itu pendapat wajar tanpa pengecualian dapat dikeluarkan. Walaupun pada kenyataannya laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang material. Karena investor menyamakan opini WTP sebagai jaminan investasi yang aman dan jaminan kelangsungan usaha, padahal fungsi audit adalah untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, bukan untuk menjamin kegagalan bisnis tidak akan terjadi. Yang kedua, definisi 4 tingkatan kegagalan auditor. Kelalaian biasa, tidak adanya perhatian yang layak yang dapat diharapkan dari seseorang dalam suatu situasi. Kelalaian berat, tidak ada perhatian sama sekali, setara dengan perilaku ceroboh yang dapat diperkirakan dari seseorang. Penipuan konstruktif, adanya kelalaian yang ekstrim atau luar biasa, sekalipun tidak ada maksud untuk menipu atau merugikan. Yang keempat, penipuan. Terjadi bila suatu salah saji telah dilakukan dan auditor sama-sama mengetahui adanya kesalahan itu dan juga adanya maksud untuk menipu. Klasifikasi tindakan auditor. Tindakan auditor senior pada PT Cepat Logistik yang memutuskan untuk tidak melakukan prosedur konfirmasi atas piutang dan hanya mengandalkan representasi lisan dari CFO untuk menghemat waktu, serta sadar mengabaikan SPAP, paling tepat diklasifikasikan sebagai kelalaian berat atau bahkan dapat dianggap sebagai penipuan konstruktif. Justifikasi klasifikasinya adalah bahwa auditor sadar mengabaikan standar audit yang signifikan, pengabaian yang disengaja terhadap prosedur audit yang mendasar demi menghemat waktu atau karena tekanan tenggat waktu, menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang ekstrim dan pengabaian yang ceroboh terhadap tugas profesional. Karena semakin ekstrim tingkat kegagalan, dari kelalaian biasa hingga penipuan, semakin luas cakupan pihak ketiga non-klien yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap auditor. Dalam kasus penipuan konstruktif, hampir semua pihak ketiga yang menderita kerugian dapat menuntut. Nomor 3, inti permasalahannya adalah apakah AP Handal dan rekan telah melanggar kewajiban profesionalnya karena tidak mendeteksi adanya skema skimming pencurian kas yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut. 1. Konsep one prestasi, breach of contract. One prestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati. Dalam konteks audit, one prestasi bisa terjadi jika auditor tidak melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku, bertindak ceroboh atau lalai dalam menerapkan prosedur audit, tidak memberikan laporan audit yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kedua, ada konsep kelalaian kontributif, contributory negligence. Adalah doktrin hukum di mana kerugian yang diderita penggugat PT Manufaktur Presisi disebabkan setidaknya sebagian oleh kelalaian mereka sendiri. Kelalaian PT Manufaktur Presisi, perusahaan lalai karena mengabaikan peringatan resmi KAP mengenai kelemahan signifikan dalam pengendalian internal kas. Kausalitas, kelemahan pengendalian yang diabaikan tersebut adalah akar penyebab dari skema skimming pencurian kas yang berhasil dilakukan karyawan selama 2 tahun. Yang keempat,
3 pendekatan utama dalam yurisdiksi common law. 1. Doktrin ultramares. Penerima manfaat utama privity, bahwa kelalaian biasa tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban terhadap pihak ketiga karena tidak adanya privity of contract antara pihak ketiga dan auditor, kecuali pihak ketiga adalah penerima manfaat utama. Yang kedua, doktrin restatement of tort, pengguna yang dapat diperkirakan atau foreseen user, kelompok pemakai yang cukup terbatas dan dapat diidentifikasi yang mengandalkan pekerjaan auditor. Yang ketiga, doktrin foreseeable user, kelas pemakai tidak terbatas yang secara layak harus dapat diramalkan oleh auditor sebagai calon kuat pemakai laporan keuangan. Hasil sindikasi perbankan. Ultramares kemungkinan besar kalah, restatement of tort kemungkinan besar menang, foreseeable user hampir pasti menang. Saya menganggap doktrin restatement of tort adalah yang paling relevan dan adil dalam konteks ini, karena doktrin ini menawarkan keseimbangan yang wajar antara kepentingan profesional auditor dan kepentingan publik. Nomor 5. Perbedaan fundamental tanggung jawab. Dalam Securities Act of 1933, begitu investor membuktikan adanya kerugian dan salah saji material, tanggung jawab otomatis bergeser ke auditor. Auditor dianggap bertanggung jawab kecuali mereka dapat membuktikan pembelaan utama. KAP jelas dan yakin harus membuktikan bahwa setelah melakukan penyelidikan yang wajar, mereka memiliki alasan yang wajar untuk percaya dan benar-benar percaya bahwa pada saat laporan keuangan menjadi efektif, laporan tersebut bebas dari salah saji material. KAP jelas dan yakin tidak perlu membuktikan bahwa laporan mereka benar, tetapi mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak lalai dalam upaya mereka untuk membuatnya benar, dan bahwa mereka bertindak dengan keyakinan yang wajar berdasarkan bukti yang tersedia pada saat itu. Nomor 6. Tanggung jawab akuntan publik pasar sekunder. Rule 10B5 melarang penipuan, pernyataan salah, atau kelalaian untuk menyatakan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan, sehubungan dengan pembelian atau penjualan sekuritas saham apapun. Tanggung jawab akuntan publik di pasar sekunder timbul dari laporan keuangan auditan yang mereka sertakan dalam laporan tahunan atau periodik perusahaan publik setelah IPO yang digunakan investor dalam mengambil keputusan jual atau beli saham. Beban pembuktian bagi investor di pasar sekunder jauh lebih berat karena mereka harus membuktikan adanya scienter pada diri auditor. Sementara itu, untuk kasus IPO, beban pembuktian investor lebih ringan dan auditor yang harus membuktikan telah menjalankan tanggung jawab mereka dengan wajar. Konsep center adalah niat untuk menipu, memanipulasi, atau menyesatkan, dan tindakan kurang hati-hati yang ekstrim. Dalam konteks Rule 10B5, center adalah elemen kunci yang harus dibuktikan oleh investor yang menggugat akuntan publik. Keputusan Mahkamah Agung AS dalam kasus Hoffelder v. Ernst 1976 adalah sangat penting karena secara definitif menetapkan bahwa center adalah persyaratan yang diperlukan untuk klaim ganti rugi perdata berdasarkan Rule 10B5. Yang nomor 7, perbedaan liabilitas perdata sivil dan pidana kriminal. Aspek yang pertama, pihak yang menuntut liabilitas perdatanya, pihak yang dirugikan seperti investor, kreditur, atau klien. Liabilitas pidananya, negara, jaksa penuntut umum atau kejaksaan, atau OJK yang bekerja sama dengan penegak hukum. Yang kedua, aspeknya itu tujuan tuntutan. Liabilitas perdatanya adalah kompensasi kerugian finansial, ganti rugi uang. Liabilitas pidananya, hukuman terhadap pelanggaran hukum, penjara atau denda. Yang ketiga, aspeknya adalah dasar pelanggaran. Liabilitas perdata, pelanggaran kontrak, kelalaian, atau penipuan yang menyebabkan kerugian finansial. Yang selanjutnya, liabilitas pidananya adalah
pelanggaran undang-undang atau peraturan yang melarang tindakan kejahatan, penipuan pasar modal, penggelapan, atau perintangan proses hukum. Selanjutnya ada aspek beban pembuktian. Liabilitas perdatanya adalah kejelasan bukti yang memadai, yaitu lebih mungkin bersalah daripada tidak. Liabilitas pidananya harus dibuktikan tanpa keraguan yang wajar, standar yang jauh lebih tinggi. Partner KAP menghadapi risiko pidana yang berat bukan hanya karena dugaan kesalahan dalam audit yang sulit dibuktikan sebagai pidana, tetapi karena tindakan yang mereka ambil setelah penyelidikan dimulai, yaitu menghancurkan bukti, yang merupakan kejahatan pidana yang jauh lebih mudah dibuktikan oleh Kejaksaan Agung OJK dan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Nomor 8, respons dari organisasi profesi IAPI. Langkah IAPI, yang pertama peningkatan standar profesi. Penjelasannya, menerbitkan dan memperbarui secara berkelanjutan standar profesional akuntan publik (SPAP) dan kode etik. Evaluasi atau efektivitasnya. Dia efektif dengan standar yang jelas dan tinggi. Auditor memiliki dasar pembelaan yang kuat dan kualitas audit meningkat, mengurangi peluang salah saji material. Langkah IAPI, program pendidikan berkelanjutan PPL. Penjelasannya, mewajibkan seluruh akuntan publik AP untuk mengikuti PPL secara berkala agar pengetahuan tentang regulasi dan teknik audit selalu up to date. Evaluasi atau efektivitasnya cukup efektif, memastikan kompetensi teknis AP tetapi tidak secara langsung mengatasi masalah kesenjangan atau sinter dalam penipuan. Respon dari regulator OJK dan PPK. Langkah regulator yang pertama, penetapan sanksi tegas. Penjelasannya, menerapkan sanksi administratif, denda, pembekuan, pencabutan izin bagi AP atau KAP yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal atau melanggar SPAP. Evaluasi atau efektivitasnya sangat efektif, bertindak sebagai pencegah dan memberikan kepastian kepada publik bahwa regulator akan bertindak cepat tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Langkah regulatornya, pengawasan kualitas audit KIA. Penjelasannya, melakukan pemeriksaan kualitas audit secara langsung dan berkala terhadap KAP yang mengaudit entitas publik OJK dan PPK. Evaluasi efektivitasnya efektif. Pengawasan eksternal wajib ini lebih ketat daripada peer review IAPI dan seringkali dapat mengidentifikasi masalah sistemik atau defisiensi serius dalam KAP. Yang nomor 9, kerangka kerja praktis, 4 pilar utama untuk meminimalkan liabilitas hukum. Yang pertama, manajemen penerimaan dan keberlanjutan klien. Tujuannya untuk mencegah KAP menerima klien yang beresiko tinggi secara hukum atau etika. Langkah-langkahnya, lakukan background check terhadap calon klien, reputasi, kepatuhan pajak, catatan hukum, evaluasi integritas manajemen klien dan tujuan penggunaan laporan keuangan. Contoh tindakannya, menolak klien yang pernah terlibat manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, pengendalian mutu. Tujuannya menjamin setiap penugasan dilakukan sesuai standar profesional dan etika. Langkah-langkahnya, terapkan prosedur supervisi dan review berlapis, junior, senior, manajer, dan partner. Contoh tindakannya, mengharuskan setiap laporan audit atau kompilasi melewati review minimal 2 tingkat. Yang ketiga, manajemen dokumentasi dan komunikasi. Tujuannya untuk mengurangi risiko litigasi akibat bukti kerja yang tidak lengkap atau komunikasi yang salah. Langkah-langkahnya, semua pekerjaan harus terdokumentasi secara lengkap, sistematis, dan sesuai standar dokumentasi profesional. Contoh tindakannya, menyimpan seluruh dokumen kerja minimal 5 tahun sebagai bukti pertanggungjawaban. Yang keempat, ada manajemen etika dan kepatuhan hukum. Tujuannya menjamin setiap personel KAP bertindak sesuai prinsip etika profesi dan hukum yang berlaku. Langkah-langkahnya, pelatihan rutin tentang kode etik ISBA dan standar profesional akuntan publik. Contoh tindakannya, memberikan sanksi tegas bagi staf yang mengabaikan indikasi kecurangan klien. Nomor 10. Analisis potensi tanggung jawab hukum KAP cermat kepada dua pihak. 1. Kepada klien PT Resto Enak. Walau bukan audit, KAP tetap memiliki kewajiban kehati-hatian profesional terhadap klien. Dalam kasus ini, staf junior menemukan indikasi kas tidak seimbang dan faktur hilang, namun manajer mengabaikannya.
Ini menunjukkan kelalaian dan pelanggaran standar profesional jasa kompilasi. Berdasarkan prinsip seperti pada 1136 Tenants Corp v. Max Rodenberg and CO, akuntan tetap bertanggung jawab jika gagal melaksanakan tugasnya dengan kehati-hatian yang wajar, walau tidak ada engagement letter formal. Karena laporan kompilasi digunakan dan menyesatkan, KAP bisa dianggap lalai dalam memastikan laporan disusun secara benar berdasarkan data yang wajar. Kedua, ada kepada pihak ketiga KSP maju bersama. Umumnya tanggung jawab kepada pihak ketiga terbatas kecuali KAP mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa laporan akan digunakan oleh pihak ketiga tertentu. Dalam kasus ini KAP tidak tahu laporan akan digunakan untuk pinjaman, namun laporan disusun tanpa kehati-hatian dan berisi angka dipaksakan balance. Berdasarkan doktrin seperti Forcibility Test, Ultramarine Stoch and Credit Alliance v. Arthur Anderson, pihak ketiga bisa menuntut jika dapat diperkirakan bahwa laporan akan digunakan untuk tujuan ekonomi penting. Namun, karena tidak ada bukti KAP tahu atau seharusnya tahu laporan akan digunakan oleh KSP, tanggung jawabnya lemah kecuali terbukti ada kelalaian berat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.